mereka berdoa, para sahabat itu 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Kesempatan terbaik untuk dihapus dosa-dosa kita bulan Ramadan. Ini orang terbaik sepanjang sejarah manusia. Bertemu dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, ada masalah hidup langsung tanya pada Nabi. Kita ini tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah melihat Nabi, bahkan mimpi pun tidak pernah melihat Nabi. Jangan-jangan hari ini belum pernah rasanya di bulan Rajab ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimun, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Abu Hurairah. Dan hadis ini tercatat dalam kitab Sahih Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bercerita, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati mimbar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkah ke mimbar sambil mengucapkan kata-kata amin, amin, amin. 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat amin, amin, amin. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berada pada saat yang bersamaan berkatakan, ya Rasulullah, ala ma aminta. Kenapa engkau ucapkan kata-kata amin, amin, amin? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Jibril turun kepadaku dan membisikkan kepadaku kalimat ragima anfu. Dalam riwayat lain menyebutkan ragima anfu rajulin. 3 kali kalimat ini disebutkan oleh malaikat Jibril yang terjemahnya adalah sungguh hina. Sungguh hina. Sungguh hina. Kemudian para sahabat terheran. Siapa orang yang hina? Didoakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan yang mengaminkan adalah Sayyidul Mursalin, penghulunya para rasul dan para nabi. Pertanyaannya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya malaikat Jibril yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang mengaminkan itu adalah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya adalah apakah teristijabah doanya? Maka tentu teristijabah doanya sampai ke langit. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meminta keterangan siapa di antara mereka yang celaka itu ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satu menyebutkan. Pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzukirat 'indahu falam yusalli 'alayya." Ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut di telinga-telinga mereka dan mereka kemudian mendengarkan, tetapi mereka tidak mau bersalat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang yang disebut dengan hina dunia akhiratnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan innallaha
wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau seandainya Allah dan seluruh para malaikat bersalawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat lanjutannya adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah saja bersalawat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para malaikat, bagaimana dengan umat ini? Bagaimana dengan kita yang dinirukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di pangkuan Sayyidina Aisyah? Menjelang kehidupan beliau mengatakan ummati, ummati, ummati. Wahai umatku, kata Nabi, wahai umatku, wahai umatku. Begitu besar kecintaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan dengan beberapa para sahabat sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan syaqautu ila ikhwani. Tiba-tiba aku rindu akan saudara-saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang ikut pada saat itu mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanika? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum ashabi. Kalian itu adalah sahabat-sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saudaraku. Lantas para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kemudian bertanya, "Manhum ya Rasul? Siapa orang yang engkau rindukan kedatangannya?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan qaumun ya'ti ba'di. Orang yang datang setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'minu bi. Mereka beriman kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lam yurani. Walaupun pada saat yang bersamaan mungkin dia tidak pernah melihatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama kemudian memberikan penjelasan. Siapa orang-orang yang kemudian dirindukan kedatangannya oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satunya adalah man shalla alayya salatan haqqul lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Ada orang-orang yang pernah bersalat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan berhak mendapatkan syafaat Rasul nanti di hari kiamat. Bukan hanya saja syafaatnya, tetapi syafaatnya akan dikali lipatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi al-asyra." Barang siapa di antara umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat sekali, kata Nabi, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya begitu besar kepada kita. Ketika Amul Huzni, ketika di tahun duka cita Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahun ke-10 dari nubuah beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pada saat yang bersamaan Sayyidina Khadijah, istri beliau. Pada tahun yang bersamaan juga paman beliau yang disebut dengan Abu Talib meninggal dunia. Dua tokoh yang senantiasa menjaga dan merawat dan mensupport dakwah beliau. Pada saat yang bersamaan, orang-orang kafir Quraisy kemudian senantiasa menggencarkan penghinaannya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam berinisiatif berdakwah ke negeri Taif. Yang mudah-mudahan orang-orang Taif lah yang kemudian nanti akan menerima dakwah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sampai ke negeri Taif, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan realita anak-anak datang dan orang-orang gila melempar Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, "Hadza rajulun majnun." Ini orang gila. Sampailah kemudian malaikat datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam menawarkan untuk ditimpakan seluruh penduduk negeri Taif pada saat yang bersamaan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jangan, fa innahum qaumun la ya'lamun." Bisa jadi hari ini dia tidak beriman karena tidak mengerti. Bisa jadi hari ini dia tidak beriman, esok hari dia beriman, esok hari dia tidak beriman, bisa jadi lusa dia beriman. Mungkin bulan ini dia tidak beriman, bulan depan dia beriman. Mungkin tahun ini dia beriman, mungkin tahun depan dia beriman. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fakta dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di tahun 10 Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke negeri Taif, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-10, maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah ke Madinah di tahun ke-8 Hijriah, datang Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah disebut dengan Fathu Mekah, maka turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Terjemah dari ayat ini adalah engkau akan melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Maka para ulama tafsir memberikan penjelasan manhum, siapa orang-orang yang berbondong-bondong ini. Mereka lah orang-orang Taif dulu, anak keturunan mereka beriman pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pada saat yang bersamaan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Nabi mengiyakan malaikat Jabal pada saat itu, kemudian untuk dibusnahkan orang-orang negeri Taif, maka bisa jadi ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ini kemudian kita tidak bisa baca hari ini. Ini contoh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu besar kecintaannya kepada umat ini. Maka bagaimana kemudian cara merespon cinta baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tentu bersolat pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hina dunia akhiratnya adalah waman adraka walidayhi aw kilahuma indal kibar falam yudkhilal jannah. Ada anak yang menemukan kedua orang tuanya atau salah satu daripada kedua orang tuanya, mau itu bapaknya mau itu ibunya, tetapi anak ini tidak mampu menghadirkan rasa bahagia di sisa usia kedua orang tuanya, jangan-jangan anak ini tidak mampu mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama pernah mengatakan birru abakum tabarrau abnaakum. Berbaktilah wahai para pemuda hari ini kepada kedua orang tuamu. Maka esok ketika engkau sudah berumah tangga, punya anak dan keturunan, engkau adalah orang yang paling berbahagia karena anak keturunanmu akan menjadi orang-orang soleh di masa akan depan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa ironisnya hari ini seorang ibu yang sudah tua renta, yang harusnya istirahat, justru menjadi bola panas di antara rumah-rumah anak-anaknya. Dibawa kemari sampai orang tuanya kemudian capek dan lelah. Satu orang ibu mampu kemudian merawat 10 anak, tetapi 10 anak belum tentu mampu mengurus seorang ibu yang sudah tua. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, dekatkanlah pintu rumahmu dengan pintu surganya Allah ketika engkau berada satu atap dengan kedua orang tuamu. Ketika orang tua sudah meninggal dunia, salah satu dari mereka, maka pintu surga birrul walidain itu sudah tertutup. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini yang masih punya orang tua, masih punya kesempatan untuk mendekatkan pintu rumah kita dengan pintu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga, melalui pintu birrul walidain. Tetapi sayang betul kalau seandainya kita memiliki orang tua hari ini, orang tua kemudian merasa anaknya kemudian tidak berbakti kepada mereka, jangan-jangan kita jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah Israiliyat yang cukup menarik di zaman Bani Israel. Nabi Musa alaihi salatu wasalam ditanya oleh Bani Israel, "Ya Musa, kira-kira engkau akan masuk surga dengan siapa?" Kata Nabi Musa, "Saya akan masuk surga dengan seorang laki-laki yang berada di samping pasar." Maka sebagian Bani Israel kemudian mencari orang tersebut. Ternyata orang tersebut kemudian sedang memandikan seekor binatang. Tepatnya adalah khinzir, yaitu babi. Seorang laki-laki memandikan pagi dan sore seekor babi. Maka Bani Israel kemudian mengecek kembali, "Wahai Musa, apakah betul dia yang senantiasa pagi dan sore hari kemudian memandikan babi tersebut?" "Iya." Maka Bani Israel kemudian bertanya kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, "Siapa mereka sesungguhnya?" "Dia adalah orang tua yang sudah dikutuk Allah Subhanahu wa taala menjadi khinzir, walaupun sudah bentuknya menjadi babi, dia tetap berbuat bakti kepada kedua orang tuanya." Ini anak nanti, kata Nabi Musa alaihissalatu wassalam, dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini kemudian diriwayatkan oleh riwayat Israiliyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadithu anni an Bani Israil fala haraj." Maka ceritakan dengan kepadaku tentang riwayat Bani Israel, maka tidak mengapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
tetapi tidak boleh diimani secara 100%. Hanya cukup mengambil ibrah dari pelajarannya. Dan terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang disebut oleh malaikat Jibril sebagai orang yang hina dunia akhiratnya dan diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah waman adraka Ramadan thumman salakha falam yughfar lahu. Mereka yang bertemu dan berjumpa dengan Ramadan, bahkan mereka berpuasa di hari pertama sampai hari ke-30, tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa karena iman ikhlas dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan seluruh dosa dan maksiat yang pernah dia lakukan. Ini ada orang bertemu dengan Ramadan, setiap tahun bertemu dengan Ramadan, tapi dosa dan maksiatnya terus dia lakukan. Bermaksiat terus melekat pada tubuhnya, bermaksiat terus dia lakukan. Tidak ada rasa taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan orang ini tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini berada di bulan Rajab. Sebentar lagi kita bulan Sya'ban dan sebentar lagi kita akan menuju Ramadan. Mari kita lihat kuntum khairu ummah, umat terbaik sepanjang sejarah manusia, yaitu para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi umat manusia sepanjang sejarahnya itu para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah sahabat yaitu tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian setelah mereka. Bagaimana kemudian mereka menyambut Ramadan? Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwa kanu ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'una Allah sittati ashhur ayyataqabbal Ramadan. Mereka berdoa, para sahabat itu 6 bulan sebelum bertemu dengan Ramadan, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bertemu dengan Ramadan. Kenapa? Kesempatan terbaik untuk dihapus dosa-dosa kita bulan Ramadan. Ini orang terbaik sepanjang sejarah manusia. Bertemu dengan Nabi, berinteraksi dengan Nabi, ada masalah hidup langsung tanya pada Nabi. Kita ini tidak pernah bertemu Nabi, tidak pernah melihat Nabi, bahkan mimpi pun tidak pernah melihat Nabi. Jangan-jangan hari ini belum pernah rasanya di bulan Rajab ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Ramadan. Sahabat yang begitu mulia, 6 bulan mereka sungguh-sungguh berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka bertemu dengan Ramadan. Maka ada riwayat menyebutkan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikanlah kami kepada bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 orang yang disebutkan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita terhindar darinya, dan mudah-mudahan kita di bulan Rajab ini dapat kemudian mempersiapkan diri di bulan Sya'ban nanti begitu juga untuk menghadapi Ramadan yang penuh dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minadz dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma sallim wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin fi Sudan. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Sumatra. Allahumma ansurhum nasran aziza.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجداتنا ولمن أحسن علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة يا عباد الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر.